Jadi anak Tuhan saya senang. Jadi anak Tuhan saya senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Tentu kita luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Wow, keren. Biar lebih semangat lagi ya. Biar lebih semangat, biar lebih sukacita kita. Abang mau sapa dulu buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Oke adik-adik, siap-siap ya. Apa kabar sekolah minggu yang di rumah? Wow, keren. Sudah siap memuji Tuhan? Ya, siap dong. Sebelum beribadah, seperti biasa ya adik-adik yang di rumah. Seperti biasa, yang pertama, persiapkan Alkitabnya. Yang kedua, persiapkan juga persembahannya. Oke adik-adik. Yang ketiga, ajak mama, papa, abang, kakak, adik, dan semuanya. Ingat yang ada di rumah ya. Dan yang keempat, mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja semuanya kan? Luar biasa kan? Pasti. Iya, harus tetap semangat ya kak. Harus dong. Ya, Semangat. walaupun memuji Tuhan, beribadah melalui online. Iya, ayo harus semangat ya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu apa kak? Lagu yang pertama? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ayo kita sama-sama bernyanyi. Yuk, yuk. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus.
Baik, sebelum kita masuk ke acara fotum, kita kembali bernyanyi Puji Hita Naibatata. Ayo sama-sama kita bernyanyi dan duduk yang manis kembali. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai beribadah, ayo ambil sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berikanlah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Haleluya, marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat kasih setiamu bagi kami, anak-anak. Kami percaya Tuhan Yesus pasti selalu menemani, memberkati kami sampai selama-lamanya. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir. Kuasa Roh Kudus-Mu lah yang mengajari kami semua untuk semakin cinta akan Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita kembali memuji nama Tuhan. Mari kita bernyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Yuk sama-sama bernyanyi. Ayo. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita menghafalkan hukum Taurat atau perintah Allah yang ke-10 yang isinya jangan
mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau apapun yang dimiliki sesamamu. Adik-adik sekolah minggu, apa artinya? Kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Jangan pernah kita berniat menginginkan milik orang lain. Jangan pernah ada keinginan di hati kita untuk memiliki apa yang orang lain punya. Untuk itu, mari kita jaga hati, pikiran, dan seluruh rencana kita itu hanya untuk mengasihi Tuhan, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Baiklah anak sekolah minggu semuanya yang kakak kasihi, sebelum kita memasuki ayat hafalan, kembali kita bernyanyi, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku. Diambil dari Matius 10 ayat 33. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Matius 10 ayat 33. Ya adik-adik kakak di rumah, udah bisa ya? Coba kita sama-sama mengucapkannya. Ayat hafalan kita dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Matius 10 ayat 33. Amin. Baik.
Baik, Kakak Messi, Kakak Dini, sekarang waktunya kita untuk mengajak adik-adik kita sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita nyanyi dulu Kak sama adik-adik semua. Lagunya apa? Berani tampil beda. Ayo, sama-sama kita bernyanyi dengan semangat. Berdoa. Oh Tuhan, di minggu-minggu sengsara penderitaan Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu tentang Petrus yang menyangkalmu. Ada 3 kali. Kemudian Tuhan Yesus melihat dia dan dia pun tersadar ketika ayam berkokok. Oh Tuhan, tolonglah ini menjadi kabar baik bagi kami, supaya ketika kami berjanji, kami bisa menepatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman. Amin. Keluarga yang terkasih dalam Kristus Yesus yang menjadi khotbah bagi kita, tertulis pada Lukas 22 ayat 56 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Sekali lagi, Lukas 22 ayat 56 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Begini firman Tuhan kepada kita, mari kita terima. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di minggu-minggu sengsara ini kita diingatkan tentang penyangkalan Petrus.
Ada berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Ya, ada 3 kali. Yang pertama, waktu itu ada bakar-bakar kayu untuk menghangatkan karena suasana sedang kacau karena akan membunuh Tuhan Yesus. Jadi ada seorang perempuan, dia bilang sama Petrus, "Ih, kamu kan temannya Tuhan Yesus itu yang menderita." Petrus jawab, "Enggak, bukan. Saya enggak kenal dia." Karena semua kaget tuh. Kok enggak kenal sih, sering. Rupanya Petrus pun pindah. Ada lagi yang bilang, engkau kan kawannya itu, Tuhan Yesus yang menderita itu. Enggak, saya enggak kenal dia. Kemudian Petrus pergi lagi. Kemudian ada lagi yang bilang dengan tegas, kamu pasti kenal sama dia, kamu pasti muridnya. Petrus bilang, enggak, aku enggak kenal, aku bukan kenal, enggak kenal. Akhirnya berkokoklah ayam. Ketika itu Tuhan Yesus sedang lewat, dia melihat Petrus. Petrus pun sadar, salah aku. Kenapa Petrus nangis ya? Oh, rupanya sebelum kejadian itu Petrus bilang, saya janji saya akan tetap menjadi pengikutmu. Saya janji saya tidak akan menyangkalmu. Dan Yesus bilang, lihat ya, dengar ya. Nanti kalau ada ayam berkokok, kau 3 kali menyangkal aku. Lihatlah. Enggak benar itu. Rupanya benar. Waktu itu berkokok ayamnya. Petrus sadar. Dan ingat, lihat Tuhan Yesus hanya melihat dia. Dia langsung nangis. Apa yang dia tangisi? Yang dia tangisi adalah dirinya yang tidak setia. Tapi kemudian dia bertobat. Ayo, siapa di antara kita, ibu, bapak, adik-adik sekolah minggu, yang sering sekali ingkar janji? Siapa? Ketika kita ingkar janji, maka yang ada dalam diri kita adalah, kamu sudah ingkar janji, lembut sekali. Iya. Jadi ingat, Tuhan Yesus hanya melihat saja, memandang saja. Petrus sudah sadar. Bukankah ini yang sering dilakukan mama bapak di rumah kita? Hanya melihat saja, kadang kita tak sadar-sadar. Ayo. Penyangkalan ini mengingatkan kita, ayolah jangan ingkar janji yuk. Inang, bapak, adik-adik yuk. Apalagi ada adik-adik yang malu mengakui mama bapaknya di depan temannya. Jangan ya, gak boleh. Apapun pekerjaan bapak mama, bagaimanapun keadaan bapak mama, gak boleh kita menyangkal itu orang tua kita. Gak boleh. Itu mamaku, itu bapakku, meski apapun pekerjaannya. Tidak boleh. Enggak, saya enggak kenal, itu orang miskin. Jangan, gak boleh. Gak boleh, sekali lagi gak boleh. Semiskin apa kita, semenderita apa kita, itu mama kita, itu bapak kita ya. Jangan ada bilang, enggak, saya enggak kenal itu. Mentang-mentang kita numpang-numpang naik mobil orang. Enggak, jangan ya. Tuhan Yesus akan memandang kita.
Kalau kita sadar maka kita akan menangis seperti Petrus. Maaf aku Tuhan. Coba Tuhan Yesusnya lewat aja. Jadi hari ini kita diingatkan buat keluarga yang di rumah, kalau sudah janji, ayo sedapat-dapatnya kita tepati. Jangan sampai ayam yang menegur kita. Jangan sampai alam yang menegur kita. Ayo, kalau kita sudah berjanji rajin belajar, rajinlah belajar. Mari kita peduli kepada iman kita. Mari kita peduli pada masa depan kita. Mari kita peduli pada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, setiap pagi kadang-kadang yang di perkotaan mungkin tidak mendengarkan suara ayam berkokok ya. Kalau kami yang di desa akan mendengarkannya setiap pagi. Yang membangunkan kuku. Nah, bangun, jangan bohong ya. Itu yang mau dibilang. Jadi Tuhan mau kita jujur, Tuhan mau kita setia, Tuhan mau bersama dengan kita meskipun Dia sedang menderita untuk kita, supaya kita tetap bisa berkawan sama Dia. Jadi sekali lagi di minggu ini, keluarga yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari jujur dengan iman kita, jangan sangkal Tuhan kita. Jangan gara-gara uang, jangan gara-gara jabatan, jangan gara-gara pertemanan kita menyangkal Tuhan kita, jangan. Tapi kita setia apapun terjadi dalam hidup kita. Karena mengikut Yesus itu keputusan, suka duka di dalamnya menjadi bagian hidup kita. Jadi sekali lagi, ayo kita jujur dalam iman kita, mengenal Tuhan, mendapat berkat. Amin. Kita akhiri dengan mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui Petrus mengingatkan kami agar kami jujur. Kalau mengenal Tuhan Yesus ya kenal saja. Tidak usah berbohong. Kalau kami mengenal Bapak Mama kami pun akan memperkenalkannya juga kepada orang lain. Kami nggak malu apa kerja Bapak Mama opung kami nggak malu sehingga kami harus menyangkal mereka. Tapi kami bangga kepada Tuhan Yesus, kepada Mama, Bapak dan semuanya. Sehingga kami berjanji kami akan tetap mengasihi keluarga dan beriman pada Tuhan Yesus saja. Berkati kami Tuhan. Amin. Hidupku seluruhnya
dalam doa syafaat ya. Kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya, tundukkan kepala dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih dan sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Tuhan boleh berikan kepada kami, boleh beribadah lewat online, sehingga kami walaupun di rumah boleh menikmati ibadah sekolah minggu. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang mengadakan ibadah ini, kiranya Tuhan tambahkan rezeki, tambahkan hikmat, supaya senantiasa mereka boleh memberikan pelayanan ibadah yang terbaik untuk anak-anak sekolah minggu. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, berkati mereka dalam bermain, waktu belajar, waktu beribadah, dan Tuhan berikan ketaatan kepada mereka, kesehatan, sehingga sekalipun kami tidak bisa bertatap muka, kami percaya setiap adik-adik sekolah minggu senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh ketaatan kepada orang tua, kepada guru, dan terlebih kepada Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu GKPS. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan kreativitas supaya senantiasa mereka memberikan pelayanan-pelayanan terbaik untuk semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua orang tua sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan berkati mereka untuk boleh terus menemani anak-anak sekolah minggu dalam bermain, dalam belajar, dalam ibadah. Kami percaya Tuhan Yesus baik pada setiap kami. Tuhan Yesus baik untuk saya. Tuhan Yesus baik untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus baik bagi setiap guru sekolah minggu. Dan Tuhan Yesus sangat baik untuk memberikan anak-anak sekolah minggu pemahaman-pemahaman akan Tuhan Yesus. Tuhan, pada menjelang peristiwa kematian Tuhan Yesus yang akan kami peringati, kiranya Tuhan juga memberikan hati kepada kami untuk terus meneladani kasih Kristus, terus meneladani Tuhan Yesus yang selalu sabar, yang selalu memaafkan, yang selalu mengampuni. Ajari kami untuk boleh mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami. Ajari kami untuk boleh memaafkan siapapun yang bersalah kepada kami, sehingga kami tidak mendendam, tetapi ada kasih yang selalu terpancar dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami percaya kasih Tuhan Yesus Kristus ada menyertai saya, ada menyertai guru sekolah minggu, ada menyertai semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami bahagia dipersatukan dalam doa. Amin. Nah, sekarang kita sama-sama mengumpulkan persembahan. Nah, sebelumnya ayo kita angkat sama-sama persembahannya ke atas dan mengucapkan Hubere doon, hubani harajaon ninai bata. Kita bernyanyi betapa hatiku. Terima kasih Yesus.
kita berdoa. Oh Tuhan, kami tadi sudah mengumpulkan persembahan kami yang berasal dari mama atau bapak atau opung yang kami kasih untuk persembahan kami ke dalam kerajaan-Mu, bait-Mu, yaitu gereja. Ajari kami jujur Tuhan, kalau kami masih sangat membutuhkan berkat-Mu. Berkati pekerjaan mama, bapak yang baik itu, agar kami semakin merasakan berkat dari Tuhan. Berikan kami kesehatan ya Tuhan, perekonomian yang baik, semangat yang baik untuk menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Marilah sama-sama kita berdoa. Oh Yesus Hasomani, oh Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Ase Torang Ganuk, Sengboi dalam non nami, Salakah Natorsa, Dobham Hasoman Nami, Torang Age Huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu ya. Dan sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.